saya akan membawakan materi tentang mata kedutan. Materi ini, masalah mata kedutan ini tentunya sudah sering ya dialami teman-teman semua. Ini sekedar intro aja, zaman dulu awal-awal mata kedutan itu sudah dikenal pada sekitar abad 16 Masehi. Nah, pada zaman itu, kedutan ini dianggap sebuah kecacatan. Kemudian orang yang punya kelainan mata kedutan ini akan diisolasi atau dimasukkan ke penjara. Kemudian pada abad sekitar 20 Masehi sudah mulai ditemukan oleh ilmuwan bahwa kedutan ini bisa diterapi. Nah, diterapinya saat itu belum tepat dengan diinjeksi, disuntikan alkohol. Jadi banyak yang mengalami kecacatan atau bahkan sampai meninggal. Nah, kedutan ini bisa kita sebut juga dengan dikenal blefarospasme, yaitu kontraksi berulang pada kelopak mata yang terjadi secara spontan atau berkedip lebih sering daripada spontan. Biasanya berlangsung hanya dalam beberapa detik dan selama 1-2 menit. Nah, lebih itu berapa sih? Nah, biasanya kalau kita berkedip normal itu sekitar 15-20 kali per menit selama sekitar 1/3 detik. Penderita blefarospasme ini cukup banyak, sekitar 50.000 kasus di Amerika dengan 2.000 kasus baru. Biasanya terjadi di usia 40-60 tahun. Kemudian dengan angka wanita memang lebih banyak daripada. Nah, apa sih penyebabnya blefarospasme atau mata yang kedutan terus ini? Nah, ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, esensial, artinya tidak ada penyebab lainnya, tidak diketahui. Paling sering ya biasanya karena riwayat keluarga. Kemudian yang secondary, artinya disebabkan karena penyakit lain, biasanya karena radang pada permukaan bola mata. Kemudian trauma pada saraf, misalnya setelah mengalami cedera atau gegar otak, kemudian ada kelainan saraf, akhirnya matanya sering berkedut. Kemudian atau sindrom tertentu, macam-macam, bisa Bell's palsy, kemudian ada sindrom Parkinson, Tourette, multiple sclerosis, atau Meigs syndrome. Gimana sih kok bisa terjadi kedutan ini? Harus tahu dulu mekanisme berkedip normal, yaitu biasanya misalnya ada gangguan atau iritasi atau sensor di kornea atau di permukaan bola mata kita akan mengirimkan sinyal ke nervus trigeminus. Nah, dari sini akan diteruskan ke bagian spinal cord atau bagian otak. Nah, dari sini akan melanjutkan ke bagian efferentnya atau yang memberikan sinyal lagi ke nervus facialis. Ini akan memberikan sinyal ke otot di kelopak mata sehingga akhirnya terjadi berkedip. Maka jika misalnya kita ada kelilipan atau mata kering, kedipan kita akan semakin sering. Ini karena ada sensor di bagian permukaan bola mata yang akan diteruskan ke otak dan memberi sinyal ke otot di kelopak mata. Jadi apa saja yang menyebabkan kita lebih sering berkedip atau kedutan itu? Pertama, mungkin ada gangguan pada permukaan bola mata, pada reseptornya. Nah, misalnya sinar matahari, asap rokok, dry eye biasanya karena misalnya naik motor atau lama membaca, mengaji, menonton TV, atau pokoknya tidak sering berkedip. Kemudian ada peradangan, entah itu di kelopak mata ataupun di permukaan bola mata, dapat berupa konjungtivitis, keratitis. Nah, itu akan meningkatkan frekuensi berkedip kita. Kemudian ya infeksi. Kemudian jika bagian permukaan bola mata normal masih bisa terjadi kedutan atau mata yang berkedip lebih sering, misalnya ada gangguan di sarafnya, tadi di kabelnya, berupa distonia atau trauma, itu tadi misalnya terjadi cedera, atau kompresi atau iskemia, misalnya ada peradangan di serabut saraf ataupun terjadinya stroke, dan yaitu tadi ada radang atau infeksi yang menekan serabut saraf. Artinya ada gangguan di kabelnya ini sehingga akan memberikan rangsangan atau efek ke otot-otot di kelopak mata. Oke, bagaimana sih mendiagnosa kedutan yang tidak normal? Yaitu pertama anamnesa ya, kita harus mendengar dulu dari riwayatnya berapa lama. Kalau misalnya baru terjadi
berlangsung tidak lebih dari 1 atau 2 minggu, itu biasanya mungkin karena radang atau mata kering. Kemudian kita lihat ada pemeriksaan tajam penglihatan, kemudian pemeriksaan dengan lampu celah atau slit lamp, kita lihat permukaan bola matanya, melihat fungsi saraf dengan funduskopi dan pemeriksaan lain. Oke, lalu jika memang ada terbukti nih memang sering kedutan, apa sih terapinya? Yang pertama, terapi pasti jelas tergantung dari penyebabnya. Kalau memang penyebabnya ada di reseptornya atau di sensor di permukaan bola mata, tentunya terapinya akan menyesuaikan. Misalnya karena sering bekerja di ruangan terbuka, maka akan disarankan menggunakan sunglass dengan UV filter. Kemudian jika matanya kering karena bekerja di bawah di ruangan ber-AC atau sering bepergian dengan sepeda motor tanpa pelindung, maka akan disarankan menggunakan pelindung mata atau penggunaan artificial tears, gunanya untuk melembabkan permukaan bola mata sehingga kalau bola mata lebih lembab tidak ada sensor bahwa sedang ada radang sehingga kedipannya bisa berkurang kedutannya. Kemudian jika memang ada peradangan, akan diterapi sesuai lokasi radangnya. Kalau misalnya di kelopak mata ada bintitan, akan diterapi. Konjungtivitis, keratitis akan diterapi sesuai penyebabnya. Kemudian jika bagian permukaan bola mata sudah diterapi, mungkin ada kelainan di kedutannya juga tidak berkurang, mungkin ada kelainan di serabut saraf. Nah, biasanya terapinya berupa obat-obatan sedatif atau antidepresan. Kemudian yang paling sering ini saat ini adalah injeksi botox atau botulinum toksin. Kemudian operasi. Injeksi botox ini bagaimana sih kerjanya kok bisa mengurangi kedutan? Nah, ini karena saraf kita itu mengeluarkan sinyal namanya asetilkolin untuk diterima sama saraf reseptornya, sinyalnya diterima akan menyebabkan memberi perintah untuk berkedip atau kedutan itu di nervus yang memberi sinyal ke otot di kelopak mata. Nah, botox ini akan menghambat pelepasan asetilkolin atau sinyalnya ini sehingga sinyalnya tidak tertangkap dari saraf yang tadi akan menyuruh mata untuk berkedut atau berkedip sehingga kedutan atau kedipan tadi akan berkurang. Bagaimana mencegah kedutan ya? Itu tadi sesuai dengan kan kita sudah tahu penyebab-penyebabnya apa saja sih yang menyebabkan mata lebih sering berkedut. Misalnya istirahat kurang ya, cukupkan istirahat, kurangi minuman berkafein karena minum konsumsi kopi lebih dari 3 gelas per hari atau 300 mg akan menyebabkan otot kita berkontraksi ya, sehingga kalau misalnya suka minum kopi atau teh juga ada kafeinnya itu kurangi kalau memang efeknya sering berkedut. Hentikan merokok, terus kemudian gunakanlah artificial tears jika bekerja di ruangan ber-AC dan batasi screen time, entah itu misalnya sudah membaca lebih dari setengah jam atau mengaji atau nonton TV atau melihat gadget, istirahatkan dulu untuk lebih sering berkedip. Kapan harus periksa ke dokter mata? Nah, jika kedutan tidak hilang selama berminggu-minggu, selama 1-2 minggu kedutan terus dengan sudah membatasi screen time, menggunakan sunglass, kemudian menggunakan artificial tears tidak berkurang, maka sebaiknya periksakan diri ke dokter. Kemudian kelopak mata menutup seluruhnya sehingga mengganggu penglihatan. Mata merah atau bengkak, kemudian kedutannya meluas sampai ke area wajah, sampai ke separuh wajah, kadang bibirnya ikut bergerak, gitu. Seperti itu harus diperiksa karena mungkin bukan hanya masalah di otot mata, tapi ada masalah di saraf atau percabangannya. Kemudian tentunya jika sudah ada gangguan penglihatan. Begitu yang bisa saya sampaikan tentang mata kedutan. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan.